Di mata orang, dia orang baik yang membalas budi. Setelah dia diberhentikan, bantuan seorang saudari membuatnya berutang budi. Ketika saudarinya melanggar prinsip beberapa kali dalam tugasnya, dia tidak mau menerapkan kebenaran karena kasih. Lalu pekerjaan gereja mengalami kerugian dan dia merasa bersalah. Melalui yang firman Tuhan singkapkan, dia sadar dia bukan orang baik. Dia menyesali tindakannya dan berjanji untuk bertobat. Dengan bertindak sesuai prinsip, akhirnya dia merasakan kedamaian dan kelegaan. Sejak kecil, orang tua dan guruku mengajariku untuk menjadi orang baik dan selalu membalas budi. Kata pepatah, hujan hadiah membalas setetes kebaikan. Jadi sejak kecil, prinsipku adalah hidup rukun dengan orang lain. Khususnya saat orang lain baik kepadaku, aku berupaya untuk membalas kebaikan mereka 2 kali lipat. Seiring waktu, aku disukai dan dipuji oleh orang di sekitarku. Dan keluarga serta teman-temanku merasa aku pengasih. Aku berperilaku sama setelah percaya kepada Tuhan. Kupikir perilaku ini membuatku menjadi orang baik. Dengan keadaan yang Tuhan atur untukku dan melalui firman Tuhan, barulah aku sadar ide dan sudut pandang ini bukanlah kebenaran dan bukan standar untuk kita berperilaku. Benar. Lalu bagaimana pengalamanmu? Ceritakan pada kami. Iya. Baik. September 2018, aku diberhentikan karena tidak melakukan pekerjaan nyata. Saat itu, aku negatif dan lemah. Tapi ada saudari Lee yang mengirimiku banyak firman Tuhan untuk membantuku. Dan aku sangat tersentuh. Aku merasa saudari Lee tidak memandangku rendah dan dia membantuku. Lalu, saudari Lee mengatur agar kulakukan pekerjaan administrasi. Dia mengurusku dengan baik dan menanyakan pendapatku tentang masalah dalam tugas kami. Melihat saudari Lee menghargaiku, aku merasa berutang budi kepadanya. Lalu saat pemimpin gereja memeriksa penilaian tentangku, ada saudara-saudari mengatakan hal keliru tentangku. Saudari Lee mengetahuinya dan langsung mengklarifikasi hal itu. Dan aku makin berutang budi kepadanya, karena dia membelaku pada saat yang penting dan menyelamatkan citraku. Meskipun aku tak mengucapkan terima kasih kepadanya, aku selalu ingin mencari cara untuk berterima kasih. Namun tak lama, dia diberhentikan karena tidak melakukan pekerjaan nyata, dan aku terpilih sebagai pemimpin kelompok. Dalam menindaklanjuti pekerjaan saudari Lee, aku mendapati dia sering linglung dan pelupa dalam pekerjaannya. Aku bertanya padanya dengan lembut, "Saudari Lee, mengapa kau ceroboh dalam tugasmu?" Alih-alih merenungkan diri, dia berkata, "Aku sudah tua dan ingatanku buruk." Lalu rekan sekerjaku melihat saudari Lee masih sering linglung dalam tugasnya dan sering mengingatkannya. Tapi dia tidak berubah sedikit pun. Iya, bertugas seperti ini menghambat pekerjaan. Iya, aku juga tahu. Dan ingin memberitahukan hal itu kepadanya. Lalu aku ingat saat dulu diberhentikan, aku dalam keadaan buruk. Dan dia telah membantu dan menyokongku dengan lembut. Sekarang, dia yang diberhentikan. Jadi jika aku menunjukkan masalahnya sekarang, akankah dia berpikir aku terlalu kejam? Selain itu, dia sedang dalam keadaan buruk. Jadi kesalahannya bisa dimaafkan. Aku harus membantunya dengan penuh kasih dan memberinya waktu memperbaiki diri. Setelah itu, saat saudari Lee tidak melakukan pekerjaan dengan benar, aku dan rekanku mengerjakan pekerjaannya. Aku takut dia akan lupa, jadi aku sering mengingatkannya, sering bersekutu dan menanyakan kabarnya. Apakah dia berhasil mengubah keadaannya? Berhasilkah? Sama sekali tidak, bahkan memburuk. Dalam diskusi pekerjaan, sarannya tidak sesuai prinsip. Dan kebanyakan saudara-saudari tidak setuju. Tapi dia teguh dengan sudut pandangnya dan ingin orang lain menerimanya, yang membuat diskusi hampir tidak mungkin dilanjutkan. Dia sudah menghalangi pekerjaan.
Apa kau bersekutu untuk menyingkapkan masalahnya? Iya, Aku sangat ingin mengingatkannya. Tapi juga berpikir, dia baru saja diberhentikan dan dia pasti sedih. Jika kusingkapkan masalahnya sekarang, keadaannya mungkin akan lebih sulit. Jadi aku tidak membahasnya, berharap dia akan menyadarinya. Jadi aku tidak mengingatkannya. Dan berusaha memastikan dia makin tidak terlibat dalam diskusi pekerjaan. Namun bukannya merenungkan diri, dia menuduhku tidak mendengarkan pendapatnya. Saat kulihat dia tidak mengenal dirinya, aku berupaya membalikan tuduhan itu. Aku berkata, "Saudari Lee, kau terlalu congkak. Kau harus merenungkan dirimu." bisakah dia menerimanya? Wajahnya terlihat agak marah dan suaranya mengecil. Tiba-tiba aku merasa sedih. Apakah perlakuanku padanya berlebihan? Setelah semua bantuan yang kuterima darinya, apakah melakukan ini agak terlalu kejam? Jadi aku mulai menyalahkan diriku. Ya, Saudari Lee seenaknya dalam tugas dan congkak juga. Dengan menyingkapkan dan menyegurnya, engkau sedang membantunya. Iya. Benar. Pada waktu itu aku hanya ingin mempertahankan hubunganku dengannya. Lalu, pengawas melihat pekerjaan Saudari Lee sering dikerjakan olehku dan rekan sekerjaku. Jadi dia bertanya tentang Saudari Lee dalam tugasnya. Pertanyaan itu membuatku cemas. Jika ku jawab dengan jujur, Saudari Lee mungkin akan dipindahkan. Aku bisa melakukan pekerjaan administrasi itu karena dia. Dia biasanya memperlakukanku dengan baik dan membantu saat penting. Jika dia diberhentikan saat aku menjadi pemimpin, akankah dia berpikir aku terlalu kejam? Untuk melindungi pekerjaannya, setelah menulis tentang perilakunya, aku menambahkan untuk membelanya. Perilaku ini muncul karena keadaannya yang buruk setelah diberhentikan baru-baru ini. Dia secara sadar berusaha untuk berubah. Agar dia tidak diberhentikan, di pertemuan aku dengan sengaja bersekutu untuk membantunya. Tapi dia terus seenaknya dan selalu ada masalah dalam tugasnya. Bahkan pernah sekali dia membeli barang-barang yang tidak perlu tanpa berunding dengan siapapun. Dan harganya jauh lebih mahal dari biasanya. Iya, dia sungguh seenaknya. Iya, aku sangat marah dan ingin menanganinya. Tapi karena hubungan masa lalu kami, aku menahan kemarahanku. Aku hanya membujuknya agar tidak melakukannya lagi dan lebih hati-hati. Setelah dia setuju, aku tak membahasnya lagi. Saat itu, aku terus diberitahu tentang masalah dalam pekerjaannya. Aku ingin menanganinya. Tapi saat menghadapinya, aku tak mampu bicara. Aku hampir menegurnya, tapi tidak jadi. Memedulikan perasaan dan bukan pekerjaan gereja, artinya tidak bertanggung jawab. Iya. Lalu, pengawas datang untuk mencari tahu perilaku Saudari Lee. Dia mengevaluasinya berdasarkan prinsip dan memutuskan Saudari Lee tak cocok dengan pekerjaan itu dan memintaku memberhentikannya. Bagus. Namun dia baru diberhentikan sebagai penanggung jawab. Jika sekarang dia diberhentikan dari tugasnya, apa dia sanggup menanggung dan menerimanya? Pada saat ini, semua gambaran bantuannya di masa lalu terlintas di benakku. Saat aku berpikir untuk menghadapi Saudari Lee, aku merasa tertekan. Setiap malam aku gelisah dan tak bisa tidur. Rasanya sama buruknya dengan saat aku diberhentikan. Aku tak bisa berhenti berpikir. Dulu dia baik kepadaku, tapi kini aku yang harus memberhentikan dan menyingkapkan perilakunya. Akankah dia berpikir aku orang yang tak tahu berterima kasih? Untuk menghindari tuduhan di hatiku, aku ingin pengawas bersekutu dengan Saudari Lee, sementara aku berdiri di belakangnya dan berbicara sedikit. Kau ingin melepaskan diri? Benar. Namun, aku tahu motif seperti ini hina dan memalukan. Kurasakan konflik batin. Dalam kesengsaraan, aku berdoa, "Ya Tuhan, memberhentikan Saudari Lee adalah benar. Tapi mengapa begitu sulit bagiku? Tuhan, apa masalahku? Mohon bimbing aku untuk mengenal diriku." Setelah berdoa, aku heran. Tidak sulit bagiku untuk memberhentikan orang,
Lalu mengapa aku ragu untuk memberhentikan Saudari Lee? Saat mencari, ku baca firman Tuhan ini. Oh, iya. Ada orang-orang yang sangat sentimental. Dalam semua perkataannya, cara berperilaku terhadap orang lain, mereka hidup menurut emosi. Mereka merasakan kasih sayang untuk orang lain dan selalu merasa berkewajiban untuk balas budi. Mereka hidup dalam emosi. Itu berarti emosi adalah kelemahan fatal orang ini. Semua yang mereka lakukan dikuasai oleh emosi. Mereka tidak mampu menerapkan kebenaran atau bertindak sesuai dengan prinsip dan seringkali cenderung memberontak terhadap Tuhan. Emosi adalah kelemahan terbesar mereka, kelemahan fatal mereka, dan sepenuhnya mampu membawa mereka pada kehancuran. Orang yang terlalu emosional tidak mampu menerapkan kebenaran atau menaati Tuhan. Mereka disibukkan oleh kedagingan, kebodohan, dan kebingungan. Orang-orang seperti itu pada dasarnya sangat sentimental. Mereka hidup menurut emosi mereka. Apa yang menggambarkan emosi? Tentu saja bukan hal yang positif. Emosi adalah fokus pada hubungan fisik dan memuaskan kesukaan daging. Sikap pilih kasih, berdalih untuk orang lain, sangat menyayangi, memanjakan dan menuruti kehendak, semuanya itu termasuk dalam emosi. Ada orang yang mementingkan emosi, bereaksi terhadap segala hal berdasarkan emosinya. Mereka tahu ini salah, tapi tetap tidak bersikap objektif, apalagi bertindak sesuai prinsip. Dapatkah orang yang selalu dikuasai emosi menerapkan kebenaran? Ini sangatlah sulit. Ketidakmampuan orang menerapkan kebenaran disebabkan oleh emosi. Emosi ada di posisi pertama karena itu penting bagi mereka. Apakah mereka mencintai kebenaran? Tentu saja tidak. Apakah artinya emosi pada dasarnya? Emosi adalah semacam watak yang rusak. Perwujudan emosi dapat digambarkan dengan beberapa kata. Pilih kasih, terlalu protektif, pemeliharaan hubungan fisik, memihak. Inilah yang disebut emosi. Amin. Amin. Dari firman Tuhan, aku sadar. Memberhentikan Saudari Lee membuatku menderita dan malu karena kasihku kepadanya dan aku merasa dikendalikan emosiku. Iya. Kupikir karena Saudari Lee pernah membantuku dan baik kepadaku, aku harus membalasnya. Saat melihat dia seenaknya dalam tugas, menunda pekerjaan dan tidak mau berubah, aku harus memangkas dan menanganinya. Tapi aku takut merusak harga dirinya. Jadi aku hanya berbicara tentang hal itu dengan lembut. Pandangannya keliru, tapi ingin orang mendengarkan dan menaatinya, yang menyebabkan diskusi pekerjaan terhenti, menyebabkan gangguan serius. Selama ini, aku tak mampu untuk menanganinya. Saat pengawas menanyakan kinerja Saudari Lee, aku khawatir dia akan diberhentikan, jadi aku berkata dia sedang berusaha berubah. Berharap membuat pengawas itu tak bisa menilai dia dengan benar. Saat kulihat Saudari Lee melakukan tugasnya tanpa prinsip dan menghamburkan persembahan, aku tak menegurnya, malah serta-merta melindunginya. Kini aku harus memberhentikan dia dan ingin meminta pengawas untuk melakukannya. Emosiku terlalu kuat dan aku tak punya kesaksian untuk menerapkan kebenaran. Untuk melindungi Saudari Lee agar dia tidak menyebutku tak tahu berterima kasih, aku terus melindungi dan memanjakannya tanpa memperhatikan pekerjaan gereja. Aku hidup dalam emosiku, memedulikan dagingnya dan melindungi hubungan pribadiku. Kupikir ini artinya membantunya dengan penuh kasih. Tapi sebenarnya aku menerapkan falsafah duniawi. Aku ingin disukai dia dengan mengorbankan kepentingan gereja. Yang kulakukan hanyalah untuk diri sendiri. Aku sangat jahat dan hina. Aku merasakan penyesalan. Aku bertindak dari emosi yang merugikan pekerjaan gereja dan Tuhan membenciku. Jika aku terus bertindak dari emosi, suatu hari aku pasti disingkirkan. Iya. Bertindak dari emosi itu menghalangi kita untuk menerapkan kebenaran. Benar. Saat hidup menurut emosi, yang kita katakan dan lakukan tak berprinsip, maka mudah untuk menyinggung Tuhan. Benar. Setelah itu aku pikir, mengapa aku hidup menurut emosi yang bertentangan dengan prinsip kebenaran? Iya. Dalam pencarianku, ku baca satu bagian firman Tuhan.
Motivasi adalah bagian yang jelas dari keadaan orang dan salah satu keadaan yang paling lazim. Dalam banyak hal, orang punya pemikiran dan motivasi mereka sendiri. Saat pemikiran dan motivasi seperti itu muncul, orang menganggapnya wajar. Tetapi seringkali mereka mengejar kebanggaan dan kepentingan sendiri atau untuk menutupi sesuatu atau memuaskan diri sendiri. Engkau harus memeriksa bagaimana motivasimu bisa muncul. Apa yang menyebabkannya? Misalnya, gereja memintamu melakukan pekerjaan pembersihan gereja dan ada satu orang yang selalu bersikap ceroboh, asal-asalan dan licik dalam tugasnya. Menurut prinsip, orang ini harus disingkirkan. Tetapi engkau rukun dengannya. Pemikiran dan motif apa yang akan muncul dalam dirimu? Bertindak menurut keinginanku sendiri. Dan apa yang membuat keinginan ini muncul? Karena orang ini telah bersikap baik atau berbuat baik kepadamu, engkau memiliki kesan yang baik terhadapnya. Dan karenanya pada saat ini engkau ingin melindungi dan membelanya. Bukankah ini efek dari emosi? Engkau dipenuhi emosi terhadap orang, maka pendekatanmu adalah penguasa memiliki kebijakan, penduduk memiliki penanggulangannya. Engkau munafik. Di satu sisi, engkau berkata kepada mereka, berusahalah sedikit lebih keras, berhentilah bersikap ceroboh dan asal-asalan, relalah sedikit menderita kesukaran. Ini adalah tugas kita. Di sisi lain, engkau menjawab yang di atas dengan berkata, sekarang mereka sudah lebih baik, mereka lebih efektif dalam tugas mereka. Namun yang kau pikirkan adalah, ini karena aku telah membina mereka, jika tidak kinerja mereka akan tetap sama. Engkau selalu berpikir, mereka baik terhadapku, mereka tak boleh disingkirkan. Keadaan apakah itu jika hal semacam itu ada dalam hatimu? Ini merugikan pekerjaan gereja dengan meninggalkan kebenaran dan melindungi hubungan pribadi. Dan adakah ketaatan ketika engkau melakukan hal ini? Tidak. Tidak ada ketaatan, ada sikap yang menentang di dalam hatimu. Saat engkau punya gagasanmu sendiri dan membuat penilaian subjektif tentang segala hal yang terjadi padamu dan pekerjaan yang harus kau lakukan, ada faktor emosi yang bercampur di dalamnya. Engkau bertindak berdasarkan emosi, tapi tetap yakin engkau sedang bertindak tanpa memihak, bahwa engkau memberi orang kesempatan untuk bertobat. Jadi engkau melakukan apa yang kau inginkan, bukan melakukan yang Tuhan firmankan. Bekerja dengan cara ini berarti bekerja dengan setengah hati. Itu mengurangi efektivitas dan merugikan pekerjaan gereja, yang semuanya merupakan hasil dari bertindak menuruti emosi. Jika engkau tidak merenungkan hal-hal ini, dapatkah engkau mengetahui masalahnya di sini? Tidak akan pernah. Engkau mungkin tahu bahwa ini salah, bahwa ini berarti kurangnya ketaatan, tetapi engkau berpikir ulang dan berkata dalam hatimu, aku harus menolong mereka. Dan setelah menjadi lebih baik, mereka tidak perlu disingkirkan. Bukankah Tuhan memberi orang kesempatan bertobat? Tuhan mengasihi manusia, jadi aku harus menolongnya dan harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Setelah memikirkan ini, engkau melakukan segala hal dengan caramu. Setelah itu, hatimu merasa tenang, engkau merasa sedang menerapkan kebenaran. Selama proses ini, apakah engkau melakukan penerapan sesuai dengan kebenaran, ataukah engkau bertindak sesuai dengan keinginan dan motivasimu? Engkau bertindak sepenuhnya berdasarkan keinginan dan motifmu sendiri. Sepanjang seluruh proses, engkau menggunakan apa yang disebut kebaikan dan kasih, serta emosi dan falsafah duniawi untuk melancarkan segala sesuatunya. Di luarnya engkau tampak membantu mereka, tapi sebenarnya dikendalikan oleh emosi, dan karena takut kalau yang di atas akan mengetahuinya, engkau berupaya memenangkan hati mereka dengan berkompromi, sehingga tak seorang pun tersinggung dan pekerjaan pun selesai. Demikian pula dengan orang tidak percaya yang berusaha bersikap netral. Amin. Ya, firman Tuhan sangat jelas. Esensi dan fakta dari apa yang kita lakukan tersingkap dengan jelas. Benar. Ya, mempertahankan hubungan dengan orang lain melalui emosi sama saja melindungi kepentingan sendiri. Jika Tuhan tidak menyingkapkan kita, kita tidak akan tahu. Benar. Benar sekali. Aku baru sadar setelah membaca firman Tuhan. Meskipun tahu saudari Lee bermasalah, mengapa aku tidak menyingkapkannya dan tetap melindunginya?
Itu karena aku ingin dia menyukaiku. Sebenarnya aku dikendalikan oleh gagasan kita harus membalas setetes kebaikan dengan hujan hadiah. Kugunakan gagasan ini sebagai prinsip untuk berinteraksi. Aku percaya orang harus penuh kasih dan setia kepada orang lain. Jadi jika mereka baik kepadaku, aku harus membalas kebaikannya. Jika tidak, artinya aku tak tahu berterima kasih dan pasti ditolak orang lain. Iya. Jadi saat kulihat saudari Lee membantu dan mengurusku, serta membelaku, aku merasa harus membalas budi. Saat kulihat saudari Lee selalu seenaknya dalam tugas, aku melanggar prinsip dan merugikan kepentingan gereja karena tidak menanganinya. Dan parahnya, aku terus memberikan kasih dan bersekutu untuk membantunya dan berbohong untuk menutupi sikapnya yang seenaknya dan mengganggu pekerjaan gereja. Ini kulakukan hanya untuk membuat orang berpikir aku adalah orang baik yang tahu berterima kasih. Melalui yang firman Tuhan singkapkan, aku sadar gagasan dan sudut pandang ini merusak orang. Aku hidup berdasarkan hal ini dan bertindak tanpa prinsip. Di luarnya, kulakukan tugasku, tapi sebenarnya aku bertindak sesuka hati dan tak menaati Tuhan. Aku bahkan menghambat pekerjaan gereja dan menentang Tuhan. Iya. Jika kita percaya kepada Tuhan, tapi tidak menerapkan kebenaran, sebaik apapun perilaku kita dan betapapun rukunnya kita, di mata Tuhan kita tetap orang yang menentangnya. Iya. Benar. Baru pada saat itulah, kudapatkan pemahaman tentang sudut pandang iblis yang hina ini. Aku sadar semua ini berasal dari iblis dan bertentangan dengan kebenaran. Iya. Semuanya dicemari dengan kepentingan dan keinginan manusia. Semua itu tak boleh kujadikan standar untuk berperilaku. Beberapa hari kemudian, kubaca bagian firman Tuhan dan mendapatkan pemahaman tentang esensi dari masalah ini. Engkau setia bukan kepada firman Tuhan, bukan kepada amanat Tuhan, dan bukan kepada Tuhan, melainkan kepada falsafah hidup iblis dan logika iblis. Engkau percaya kepada Tuhan sambil mengkhianati Tuhan dan firman Tuhan. Ini masalah serius, bukan? Ini bukan hanya kegagalan untuk menaati firman Tuhan dan tugasmu, tapi ini berarti menganggap rencana dan falsafah iblis adalah kebenaran dan mengikuti serta menerapkannya. Engkau sedang menaati iblis dan hidup menurut falsafah iblis, bukan? Ini berarti engkau tidak menaati Tuhan, apalagi menaati firman-Nya. Engkau adalah seorang bajingan. Mengesampingkan firman Tuhan dan menjadikan perkataan iblis dan menerapkannya sebagai kebenaran, berarti mengkhianati kebenaran dan Tuhan. Engkau bekerja di rumah Tuhan, tetapi bertindak berdasarkan logika dan falsafah hidup iblis. Orang macam apa kau ini? Ini adalah orang yang mengkhianati Tuhan dan sangat mempermalukan Dia. Apa esensi dari tindakan ini? Secara terbuka mengutuk Tuhan dan secara terbuka menolak kebenaran. Bukankah itu esensinya? Selain tidak mengikuti kehendak Tuhan, kau biarkan kekeliruan dan falsafah hidup iblis merajalela di gereja. Dengan demikian engkau menjadi kaki tangan iblis dan membantu tindakannya di gereja. Esensi dari masalah ini serius, bukan? Amin. Amin. Firman Tuhan terasa menghunjam hatiku. Terutama ketika Dia berkata, bajingan, mengkhianati kebenaran, orang yang sangat mempermalukan Tuhan, dan kaki tangan iblis. Kata-kata ini meresap ke hatiku seperti pedang tajam. Aku hidup berdasarkan gagasan budaya tradisional. Di mata Tuhan, ini bukan hanya emosi yang menyebabkan kegagalan untuk menerapkan kebenaran. Itu berarti tidak setia kepada Tuhan dan tugasku. Itu berarti menolak kebenaran dan mengkhianati Tuhan. Natur ini sangat serius. Iya. Hal ini membuatku tertekan dan takut. Ternyata melakukan tugas berdasarkan pemikiran iblis adalah masalah serius. Butuh waktu lama untuk menenangkan diri. Lalu, kubaca 2 bagian firman Tuhan. Mari kita saksikan videonya. Baiklah. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Di seluruh umat manusia, tidak ada satu ras pun di mana kebenaran memegang kekuasaan.
Seberapapun tinggi, kuno, atau misteriusnya gagasan atau budaya tradisional yang dihasilkan suatu ras, atau pendidikan apapun yang telah diturunkan padanya, atau pengetahuan apapun yang dimilikinya, satu hal yang pasti, tak satu pun dari hal-hal ini adalah kebenaran atau berkaitan sedikit pun dengan kebenaran. Beberapa orang berkata, beberapa moral atau gagasan untuk mengukur benar dan salah, hitam dan putih yang terkandung dalam gagasan tradisional tampaknya cukup dekat dengan kebenaran. Sedekat apapun semua itu dengan kebenaran, itu bukanlah kebenaran dan tidak bisa menjadi kebenaran. Ini tidak diragukan lagi. Kedekatannya hanya dalam hal perkataan dan ekspresi manusia saja, tetapi sebenarnya gagasan tradisional ini tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Meskipun mungkin ada beberapa kedekatan dalam arti harfiah dari perkataan ini, tetapi tidak memiliki sumber yang sama. Firman Tuhan berasal dari Sang Pencipta, sedangkan firman, gagasan, dan pandangan budaya tradisional berasal dari iblis dan setan. Beberapa orang berkata, gagasan, pandangan, dan pepatah terkenal dari budaya tradisional secara universal diakui sebagai hal yang positif. Walaupun itu adalah kebohongan dan kekeliruan jika orang mempertahankannya selama beberapa ratus, beberapa ribu tahun, dapatkah itu menjadi kebenaran? Sama sekali tidak. Sudut pandang seperti itu sama tidak masuk akalnya dengan gagasan bahwa kera berevolusi menjadi manusia. Budaya tradisional tidak akan pernah menjadi kebenaran. Budaya tetaplah budaya, dan betapapun mulianya, budaya tetap hanyalah sesuatu yang relatif positif yang dihasilkan oleh manusia yang rusak. Namun, hal-hal positif tidak sama dengan kebenaran, dan meskipun itu adalah hal-hal positif, itu tidak menjadikannya suatu standar. Itu hanyalah hal-hal yang relatif positif, tidak lebih. Jadi, sekarang jelas bagi kita, dalam konteks kepositifan ini, apakah dampaknya terhadap umat manusia adalah baik atau buruk? Tidak diragukan lagi, kepositifan memiliki dampak buruk dan negatif bagi umat manusia. Apa hasil akhirnya ketika umat manusia dicemari, diindoktrinasi, dilumpuhkan, dan dipengaruhi oleh budaya tradisional ini? Hasil akhirnya adalah umat manusia dirusak, ditipu, dan dibelenggu olehnya. Orang-orang menghasilkan doktrin atau kerohanian tertentu, dan kemudian mereka memperbanyak dan menyebarkannya. Mereka menyebarluaskannya kemana-mana agar diterima oleh orang lain, dan akhirnya memenangkan hati orang, dan semua orang menyetujui kerohanian atau gagasan ini, dan mereka semua dirusak oleh pemikiran semacam ini. Begitu mereka dirusak sampai titik tertentu, orang tidak bisa lagi membedakan antara yang benar dan yang salah. Mereka tidak ingin lagi berusaha membedakan mana yang benar dan mana yang jahat. Mereka tidak mau lagi berusaha membedakan mana yang positif dan mana yang negatif. Dan bahkan telah tiba waktunya ketika mereka bahkan tidak tahu apakah mereka manusia atau bukan. Banyak orang cabul bahkan tidak tahu apakah mereka adalah laki-laki atau perempuan. Seberapa jauh manusia seperti itu dari kehancuran? Seluruh umat manusia telah ditipu dan dirusak oleh gagasan dan apa yang disebut kerohanian iblis ini. Lalu, sejauh manakah penipuan dan kerusakan ini? Orang-orang menerima perkataan iblis sebagai kebenaran, mereka menyembah dan mengikuti iblis,
serta tidak memahami firman Tuhan dan firman Sang Pencipta. Apapun yang Sang Pencipta firmankan, sebanyak apapun Sang Pencipta berfirman, atau betapapun mudah dipahami dan praktisnya firman ini dinyatakan, orang-orang tidak mengerti, apa yang mereka dengar tidak dapat mereka pahami, mereka mati rasa dan bodoh, pemikiran dan otak mereka telah kacau. Bagaimana pemikiran dan otak mereka bisa kacau? Mereka telah dilemparkan ke dalam kekacauan oleh iblis. Iblis benar-benar telah merusak manusia. Amin. Iblis menggunakan budaya tradisional untuk merusak orang. Hal-hal ini seperti racun yang membuat kita tak mampu membedakan yang benar dan yang salah. Iya. Benar. Dahulu, aku hanya tahu tiap orang memperjuangkan kepentingannya sendiri. Di seluruh alam semesta ini akulah yang berkuasa dan falsafah iblis lainnya bertentangan dengan kebenaran dan bukan hal yang seharusnya dimiliki manusia. Namun untuk hal dari budaya tradisional yang tampaknya sesuai dengan moralitas, seperti balaslah setetes kebaikan dengan hujan hadiah, membalas utang budi, manusia bukan benda mati, dia tak lepas dari emosi. Dan moralitas tradisional yang terdengar mulia lainnya, tak mampu kubedakan. Hal ini diturunkan dari generasi ke generasi, dan orang baik harus mengikuti konsep ini. Aku tidak menerapkan kearifan terhadap hal ini, dan menganggap semuanya sebagai hal positif untuk diterapkan. Jika aku menentang hal ini, aku merasa bersalah, dan takut orang akan mengutuk dan menolakku. Kini melalui yang firman Tuhan singkapkan, aku sadar di bawah kendali gagasan dan pandangan ini, orang hanya memikirkan emosi bukan prinsip dan tak mampu membedakan yang baik dan yang jahat. Selama orang lain baik kepadaku, dan walaupun membantu mereka artinya membantu melakukan kejahatan, aku harus membalas budi dan membantu mereka. Di luarnya aku tampak berhati-hati, tapi sebenarnya bingung dan bodoh. Dan memiliki motif dan niatku sendiri. Aku melakukannya untuk melindungi citra dan reputasi hanya demi kepentinganku. Aku sangat egoistis, hina dan munafik. Aku bukan orang baik. Iya. Jika aku berpegang teguh pada falsafah iblis ini, itu hanya akan membuatku makin licik, curang, egoistis dan jahat. Aku sadar gagasan dan pepatah tradisional yang tampaknya mulia hanya penampilan luar. Semuanya terdengar agung dan sejalan dengan moralitas. Sebenarnya, itu menentang kebenaran, dan ini cara iblis merusak orang. Benar. Konsep tradisional balaslah tetes kebaikan dengan hujan hadiah itu menipu orang. Iya. Hidup berdasarkan gagasan ini, kita selalu berpikir saat dibantu orang lain kita harus balas budi. Jika tidak, kita tidak punya hati nurani dan akan merasa bersalah. Pemikiran semacam ini membuat orang terbelenggu. Benar. Telah lama aku percaya kepada Tuhan. Tapi karena tidak menerapkan kebenaran dan hidup berdasarkan gagasan ini, aku selalu ingin membalas kebaikan orang, tak mampu kubedakan baik dan jahat. Aku sungguh orang bodoh yang bingung. Tuhan telah mengungkapkan banyak kebenaran pada akhir zaman dan menyingkapkan semua aspek kebenaran yang harus orang terapkan dalam detail yang nyata dengan harapan agar kita berperilaku sesuai firman Tuhan dan agar kita bersaksi tentang Tuhan. Namun, kulakukan tugasku hanya untuk mempertahankan hubungan lahiriahku, tidak melindungi kepentingan gereja dan menjadi orang yang menentang Tuhan. Saat menyadarinya, aku merasa bersalah dan menyesal atas semua yang telah kulakukan. Aku datang ke hadapan Tuhan dan berdoa, "Ya Tuhan, aku hidup berdasarkan racun iblis. Kulakukan hal yang bertentangan dengan kebenaran dan menentang-Mu. Ya Tuhan, aku mau bertobat dan bertindak sesuai prinsip kebenaran." Amin. Amin. Setelah itu, aku bertanya-tanya. Karena hidup berdasarkan gagasan dari budaya tradisional ini bukan berarti kemanusiaanku baik. Lalu apa arti punya kemanusiaan yang baik? Iya. Ku baca firman Tuhan yang memberiku standar evaluasi. Boleh kubacakan? Tentu. Terima kasih. Yang ini. Harus ada standar untuk punya kemanusiaan yang baik. Ini bukan bersikap biasa saja, mengabaikan prinsip,
dan berusaha untuk tidak menyinggung, menjilat, bersikap licik, dan membuat semua orang berbicara baik tentangmu. Ini bukanlah standarnya. Jadi apa standarnya? Memperlakukan Tuhan, orang lain, dan kejadian dengan hati yang tulus dan mampu bertanggung jawab. Ini jelas untuk dilihat semua orang. Semua orang jelas tentang hal ini. Selain itu, Tuhan menyelidiki hati orang dan mengetahui keadaan setiap orang. Siapapun mereka, tak seorang pun yang bisa membodohi Tuhan. Sebagian orang selalu membual mereka punya kemanusiaan yang baik, tidak pernah menjelek-jelekan orang lain, tidak pernah merugikan orang lain, dan tidak pernah menginginkan milik orang lain. Saat terjadi konflik kepentingan, mereka lebih memilih menderita rugi daripada memanfaatkan orang. Dan semua orang menganggap mereka orang baik. Namun saat melakukan tugas di gereja, mereka licik, selalu membuat rencana yang kotor bagi diri sendiri. Mereka tidak pernah memikirkan kepentingan gereja, menganggap mendesak apa yang Tuhan anggap mendesak atau memikirkan yang Tuhan pikirkan. Mereka tidak bisa menyingkirkan kepentingan mereka untuk melakukan tugas. Mereka tidak pernah meninggalkan kepentingan mereka. Mereka tidak menyingkap para pelaku kejahatan dan tidak memiliki prinsip. Kemanusiaan macam apa ini? Ini bukanlah kemanusiaan yang baik. Jangan peduli pada apa yang dikatakan orang semacam itu. Lihatlah apa yang orang hidupi dan singkapkan, dan apa sikapnya saat dia melaksanakan tugasnya, serta apa keadaan batinnya, dan apa yang dia sukai. Jika kasihnya akan ketenaran dan keuntungan melebihi kesetiaannya kepada Tuhan, dan jika itu melebihi kepentingan gereja, atau melebihi perhatian yang dia tunjukkan untuk Tuhan, maka apakah orang semacam itu punya kemanusiaan? Ini bukanlah orang yang punya kemanusiaan. Amin. Amin. Dari firman Tuhan, aku paham. Orang yang punya kemanusiaan baik tidak mengambil jalan tengah agar semua orang menyukainya. Sebaliknya, mereka mencintai kebenaran, mencintai hal positif, menjunjung tinggi prinsip kebenaran, dan melindungi pekerjaan gereja. Orang semacam inilah yang sungguh baik. Iya. Jika kau hanya melindungi hubunganmu dengan orang, ketenaran serta statusmu, dan hanya ingin hidup rukun dengan orang, tapi kau tidak setia kepada Tuhan dalam tugas, dan mempertahankan hubungan dengan orang, hingga mengorbankan pekerjaan gereja, berarti kau egoistis dan hina. Betapapun diterimanya perilakumu secara moral, itu menipu orang, dan itu menentang kebenaran. Benar. Iya. Aku hidup menurut ide kultur tradisional ini dan menyamarkan diriku sebagai orang baik. Sebenarnya, hatiku menjadi egoistis, curang, dan jahat. Aku hanya ingin melindungi reputasi dan statusku dan memuaskan ambisi pribadiku. Tak ada yang manusiawi tentangku. Kujalani kehidupan setan. Saat ku nilai orang punya kemanusiaan atau tidak, itu didasarkan pada gagasanku. Itu tidak sesuai dengan kebenaran dan tidak sesuai dengan standar Tuhan untuk menilai orang. Iya. Dulu kupikir orang yang baik secara lahiriah punya kemanusiaan baik. Melihatnya sekarang, aku tahu mereka yang terapkan kebenaran adalah orang yang punya kemanusiaan baik. Benar. Hari-hari berikutnya, kurenungkan cara melakukan penerapan sesuai prinsip kebenaran dan kehendak Tuhan. Kubaca dalam firman Tuhan. Jika engkau tidak berfokus pada hubunganmu dengan orang lain, tetapi mempertahankan hubungan yang normal dengan Tuhan, jika engkau bersedia memberikan hatimu kepada Tuhan dan belajar menaatinya, maka secara alami, hubunganmu dengan semua orang akan menjadi normal. Dengan demikian, hubungan ini tidak dibangun dalam daging, melainkan di atas dasar kasih Tuhan. Hampir tidak ada interaksi daging, tetapi di dalam roh ada persekutuan dan ada saling mengasihi, saling menghibur, dan saling membekali. Semua ini dilakukan di atas dasar hati yang memuaskan Tuhan. Hubungan ini tidak mengandalkan falsafah hidup manusia, tetapi terbentuk secara alami melalui memikul beban bagi Tuhan. Hubungan ini tidak membutuhkan upaya manusia, hanya perlu melakukan penerapan sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Hubungan yang normal di antara manusia dibangun di atas dasar penyerahan hati mereka kepada Tuhan dan bukan melalui upaya manusia. Tanpa Tuhan di dalam hati mereka, hubungan di antara manusia hanyalah hubungan daging. Hubungan itu tidak normal, tetapi hawa nafsu. Tuhan membenci hubungan itu dan menjijikan baginya. Amin. Tuhan menuntut kita memperlakukan orang sesuai prinsip,
berinteraksi dengan saudara-saudari atas dasar kasih Tuhan, dan saling membantu dalam kebenaran dan tidak hidup berdasarkan falsafah duniawi. Iya, benar. Saudari Lee pernah membantuku. Ini pengaturan Tuhan dan kasih Tuhan. Seharusnya aku menerimanya dari Tuhan. Iya. Namun aku mengaitkan semua ini dengan seseorang dan membalas budi kepadanya dalam segala hal. Aku sadar hubunganku dengan saudari Lee didasarkan pada daging. Yang kulakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan aku tak berprinsip. Benar. Sebenarnya, saat orang mengalami kegagalan serta menjadi pasif dan lemah, mempersekutukan firman Tuhan untuk membantunya sesuai dengan prinsip dan hal yang harus kita lakukan. Iya. Tapi orang yang tidak bertanggung jawab dalam tugas mereka, atau bahkan mengganggu pekerjaan gereja, harus dibatasi, disingkapkan, ditangani, atau diberhentikan. Mereka tak boleh dilindungi dari emosi. Kita harus bertindak sesuai prinsip. Benar. Saudari Lee tidak bertanggung jawab dan melalaikan tugasnya setelah diberhentikan, dan tidak punya pemahaman yang nyata tentang masalahnya. Jika saja aku menganalisis natur masalahnya dengan mempersekutukan firman Tuhan, agar dia bisa merenungkan dirinya, bertobat dan berubah, ini akan menjadi kasih untuknya. Ini pasti telah membantu dia dan pekerjaan gereja. Iya. Begitu sadar, aku merasa lega, tak mau lagi mempertahankan hubungan lahiriahku. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Lalu, kugunakan firman Tuhan untuk menyingkapkan saudari Lee dan berbagai perilakunya dan memberhentikan dia. Setelah persekutuan ini aku merasa tenang. Saudari Lee tidak membenciku dan dia bisa menerimanya dari Tuhan. Dia berkata tanpa diberhentikan dan disingkapkan, dia pasti tak pernah sadar yang dilakukannya dapat menyebabkan gangguan dan dia tidak mengeluh dengan perlakuan ini. Bagus sekali. Saat ku dengar dia mengatakan itu, aku sungguh merasa dengan hidup berdasarkan firman Tuhanlah kita dapat memberi manfaat dan membantu orang. Dan aku juga merasa tenang. Benar. Syukur kepada Tuhan. Melihatnya sekarang, hal-hal yang tampaknya mulia dari budaya tradisional ini bukanlah kebenaran. Sebanyak apapun orang mungkin memuji dan mengaguminya, semuanya absurd dan jahat, dan hanya bisa merugikan kita. Iya. Hanya kebenaranlah yang menjadi standar untuk kita berperilaku. Iya. Aku bersyukur kepada Tuhan karena mengatur lingkungan ini untuk mengubah pandanganku yang keliru. Syukur atas keselamatan Tuhan. Syukur kepada Tuhan.